んのはおばさんですよ。非常識な偉い疫病神が舞い込んできたもんや。えらい長いことお邪魔しました。僕らよそへ移ります。Hai guys, film ini berjudul Grave of the Fireflies, Hotaru no Haka atau Makam Kunang-Kunang, yang terinspirasi dari cerpen karya Aki Yukinosaka. Menceritakan tentang kisah pilu dua saudara yang hidup berdua karena ditinggalkan kedua orang tuanya saat perang terjadi. Sang kakak yang masih kecil pun harus merawat adiknya. Cerita pada film ini pun terinspirasi dari kehidupan orang-orang pada masa perang akhir Perang Dunia Kedua, yang mana kita ketahui Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat karena sekutu yang menjatuhi Hiroshima dan Nagasaki bom. Film diawali di mana terjadi sebuah serangan udara besar-besaran di Jepang, tepatnya di Kobe. Seita dan Setsuko hidup bertiga bersama ibunya karena ayahnya seorang tentara angkatan laut sedang bertugas. Terlihat Seita yang sedang menimbun makanan dan barang berharga lainnya, membuat dirinya terlambat ke tempat perlindungan, di mana di saat itu semua orang harus pergi ke tempat perlindungan. Sementara itu ibunya sudah terlebih dulu pergi dan meminta agar Seita dan Setsuko cepat menyusul. Pesawat musuh menjatuhi kota dengan bom api. Seita dan Setsuko pun terperangkap dalam bom api. Mereka pun terus berlari untuk menghindari bom api tersebut. Terlihat semua orang berlarian menyelamatkan diri. Seluruh kota pun terbakar. Hujan hitam pun turun setelah pengeboman. Semua kota yang hangus terbakar pun menyisakan puing-puing reruntuhan. Semua orang pun kehilangan tempat tinggal mereka. Jasad-jasad yang terhampar. Orang-orang pun kehilangan sanak saudara mereka. Di mana seorang petugas menyarankan orang-orang yang terluka untuk melapor ke gedung sekolah untuk mendapatkan perawatan. Seita dan Setsuko pun pergi ke sekolah tersebut untuk menemui ibu mereka. Sesampainya di gedung sekolah, kenalan mereka pun datang dan memberitahu Seita untuk melihat ibunya yang terluka. Seita pun melihat tubuh ibunya yang sedang tertidur dipenuhi perban akibat luka bakar. Dengan kondisi ibunya yang terluka parah, Seita pun berniat untuk tidak memberitahu Setsuko. Namun Setsuko yang masih kecil pun hanya bisa menangis karena ingin bertemu ibunya. Di suatu hari Seita pun datang kembali ke sekolah untuk melihat keadaan ibunya. Namun sangat disayangkan, ibunya yang mengalami luka bakar yang parah pun meninggal. Jasad ibunya pun dikremasi dengan korban lainnya. Seita dan Setsuko pun pergi ke rumah bibi mereka di musuh Hinomiya. Seita pun membawa sisa abu dari jasad ibunya. Dan untuk sementara Seita pun merahasiakan kematian ibunya terhadap Setsuko dan bibinya. Di suatu hari Seita pun kembali ke bekas rumah mereka yang hancur untuk mengambil barang dan sisa makanan yang sebelumnya Seita timbun di pekarangan.芋に卵、それに梅干し。軍人さんばっかり贅沢して。Sesampainya di rumah sang bibi, bibi Seita pun menanyakan kabar ibunya. Seita memberitahukan bahwa ibunya sudah meninggal sewaktu di gedung sekolah dan meminta sang bibi merahasiakan kematian ibunya terhadap Setsuko. Bibinya pun menyuruh Seita untuk memberi kabar tersebut kepada ayah mereka.
Terlihat Seita dan Setsuko yang selesai mandi dari rumah tetangga. Mereka pun melihat kunang-kunang di malam itu. Seita mengajak Setsuko untuk melihatnya. 今日さんおるな、ホタルが。せや、節子。 Di saat itu Seita memberi Setsuko hadiah sebuah permen buah. Di mana Setsuko yang kesenangan hampir menelan permen tersebut. Oばさんにちゃんとお礼言うたやろな。はい。うまそうやな。 Semenjak mengetahui kematian ibunya, bibi mereka selalu menanyakan mengenai apakah ada balasan surat dari ayah mereka. Seita pun memberitahukan semenjak kedatangannya 10 hari yang lalu, dirinya belum mendapatkan sama sekali balasan. Mengetahui hal itu, kini bibi mereka mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap mereka. Di suatu hari Seita mengajak Setsuko ke pantai, di mana terlihat seseorang yang sedang membuat garam. Karena kini garam dan kecap kedelai dijatah oleh pemerintah. こら。派手。 Di mana mereka pun menemukan jasad yang terbaring di sana. Di mana Seita dan Setsuko yang sedang bermain teringat. Di mana di kala itu selalu ada ibunya yang selalu memanggil mereka untuk makan. Tiba-tiba suara serinet pun terdengar dan serangan udara pun terjadi. Mereka pun lantas pergi pulang dan setibanya di rumah, sang bibi menyarankan untuk menukarkan beberapa kimono ibu mereka. Namun Setsuko menolaknya karena itu adalah milik ibu mereka dan Setsuko pun hanya bisa menangis. 話や。Di mana barang Seita pun mulai habis untuk ditukar. Dari sini, bibi mereka mulai perhitungan dan menganggap Seita yang pemalas. Bahkan di saat Setsuko yang meminta nasi kepal karena hanya memakan bubur, bibinya pun tidak memberikan Setsuko nasi tersebut. Setsuko yang tidak diberi nasi pun menyebut bahwa beras itu milik mereka. Namun bibinya tidak menghiraukannya dan malah mencaci mereka. Seita pun disuruh bekerja untuk mendapatkan makanan sendiri dan menyuruh untuk menemui kerabat ibunya di Tokyo. Namun Seita tidak mengetahui alamat kerabat ibunya di Tokyo. Seita dan Setsuko pun pergi ke bank untuk mengambil uang. Mereka pun membeli peralatan untuk memasak. Seita dan Setsuko pun kini mulai membuat makanan sendiri. 今日から自分らで自炊するんやって。おお。ごめんなさいの一言ものうて、七輪から何か。うちになるよ、兄ちゃん。 Di mana di kala itu semua orang mendapatkan jatah beras. Namun mereka hanya mendapatkan jatah yang sedikit. Setsuko yang menyukai permen dan mendapati permennya habis, Seita pun mengisinya dengan air dan Setsuko pun terlihat senang akan hal itu. Hari demi hari pun berlalu. Bibi mereka pun terus mengomel dan menganggap mereka pengganggu, bahkan menyebut mereka hama karena mereka tidak melakukan hal apapun. Seita dan Setsuko pun mulai tidak betah tinggal di sana, di mana mereka yang sedang berada di danau dan sedang berteduh di sebuah bunker bekas yang terbengkalai. Mereka pun berencana untuk tinggal di sana. Setsuko pun merasa senang akan hal itu. 節子と二人。うちにしてうん。えらい長いことお邪魔しました。僕らよそへ移ります。ほなまあ気ぃつけてな。 Seita dan Setsuko pun berpamitan dengan bibi mereka. Mereka pun memanfaatkan puing-puing bekas yang bisa digunakan, membeli jerami dan sayur mayur, mengumpulkan kayu bakar,
serta kerang di danau. Lalu mereka pun memasaknya. Ah, Hmm. Karena di dalam bunker sangat gelap, Setsuko pun tidak bisa tidur karena takut. Seita dan Setsuko pun menangkap kunang-kunang sebanyak mungkin untuk digunakan sebagai penerang. Di dalam keheningan dan kehangatan suasana itu, Seita pun bercerita di mana jauh sebelum Setsuko lahir, Seita pernah mengunjungi kapal armada yang ayah mereka gunakan. Di keesokan hari Seita pun terkejut dengan apa yang dilakukan Setsuko yang mengubur kunang-kunang yang telah mati, di mana Setsuko memberitahukan bahwa dirinya telah mengetahui ibu mereka yang telah meninggal karena telah diberitahukan oleh sang bibi. Seita pun tidak bisa membendung air matanya lagi, dan suatu saat Seita akan mengajak Setsuko pergi mengunjungi makam ibunya. Suatu ketika, Seita dan Setsuko yang sedang mencari bahan makanan, tempat mereka kedapatan didatangi segerombolan anak kecil. Mereka menganggap tempat tersebut adalah tempat petapa. Mereka juga merusak dan mencaci maki makanan yang terdapat di sana. Sementara itu, Seita dan Setsuko menanyakan apakah ada makanan yang bisa mereka beli atau ditukar kepada petani. Seorang petani itu pun menyarankan untuk pulang ke rumah bibi mereka untuk meminta maaf dan menyimpan harga dirinya itu. Karena sekarang semua bahan makanan dijatah, namun Seita memilih untuk kekeh mempertahankan harga dirinya. Di dalam perjalanan, pesawat musuh menyerang desa dan menembaki ke arah mereka. Tanpa sengaja mereka pun terjatuh di sebuah kebun tomat. Seita dan Setsuko yang kelaparan pun memetik dan memakannya, serta menyimpannya untuk dibawa pulang. Sesaat mereka selesai mandi, punggung Setsuko kedapatan bintik-bintik merah. Setsuko pun memberitahukan bahwa dirinya diare. Karena Setsuko yang membutuhkan asupan gula, pada malamnya Seita pun terpaksa mencuri tebu untuk diberikan kepadanya. Namun di saat itu Seita diketahui si pemilik kebun, di mana Seita pun berusaha kabur. Namun si pemilik kebun tidak membiarkan Seita pergi. Seita yang juga kedapatan mencuri ubi pun lalu dibawa secara paksa di depan Setsuko ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Seita yang babak belur untungnya mendapatkan sedikit keberuntungan dari polisi yang membelanya karena masih memiliki hati nurani. Seita pun lantas dibebaskan, di mana Setsuko yang mengikutinya pun menunggunya di luar. Seita dan Setsuko pun saling memandangi satu sama lain dan saling memeluk untuk menguatkan satu sama lain. Setsuko pun menanyakan kabar Seita. Seita pun hanya bisa menangis karena hal itu. お医者さんよ。節子。 Di keesokan harinya musuh menyerang kembali desa. Di saat para warga sibuk menyelamatkan diri, Setsuko pun mengambil kesempatan itu dengan mengambil barang-barang milik warga. Dan untuk sementara itu, Seita pun dapat membuat makanan yang layak untuk Setsuko. Serangan pun datang lagi. Seita pun memanfaatkannya kembali dengan mengambil barang-barang lain di rumah warga untuk ditukarkan dengan makanan. Di mana Seita pun terlihat mencoba menukarkan barang curian tersebut. Namun sayang, di waktu itu Seita tidak dapat menukarkannya. Di saat Seita yang hendak kembali, Seita pun melihat Setsuko yang tergeletak di tanah dan membuat Seita panik. Setsuko. Lalu Seita pun membawa Setsuko ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Setsuko yang terkena diare mengalami malnutrisi dan hanya membutuhkan makanan bergizi, diberitahukan oleh sang dokter.
Namun dengan keadaannya saat ini, Seita pun membentak dokter dengan berkata di mana dia harus mendapatkan makanan. Seita menanyakan apa yang diinginkan Setsuko. Setsuko ingin tempura, sashimi, jelly, dan permen buah kesukaannya. Dan ya, tentunya hanya ingin bersama Seita. Setsuko tidak ingin Seita meninggalkannya sendiri lagi. Seita pun berjanji akan semua itu. Seita pun mengambil sisa uang di bank. Di saat itu pun Seita mendengar bahwa mereka kalah dalam perang, di mana kaisar menyerah tanpa syarat. Semua armada yang saat berperang pun gugur, termasuk armada yang ayah mereka gunakan hancur tenggelam tanpa sisa. Dengan ayahnya yang sudah meninggal, kini Seita pun tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Setsuko. Seita pun kembali menemui Setsuko dengan membawa makanan. Sesampainya Seita pun melihat Setsuko yang sakit sambil berbaring dan mengunyah kelereng yang dianggapnya permen buah kesukaannya. Hal itu membuat Seita panik. Di saat itu pun Setsuko menawarkan nasi kepal yang telah dibuatnya. Namun itu hanyalah tanah, di mana kesadaran Setsuko pun mulai melemah. Seita pun menangis melihat hal itu. Kemudian Seita mengambil semangka dan memotongnya, lalu menyuapi Setsuko. ほら、スイカや。おいしい。待っててや。すぐ卵入りのお客さん。 Namun di saat itu pun Setsuko menghembuskan napas terakhirnya. Di mana hari itu adalah hari terberat bagi Seita. Di mana di hari yang sama Seita mengetahui ayahnya yang sudah meninggal. Ditambah di hari itu juga adalah hal terakhir kali yang Seita lakukan terhadap Setsuko. Di keesokan harinya di hari yang cerah setelah hujan deras, Seita pun membeli arang untuk mengkremasi Setsuko. Sepeninggalan Setsuko, Seita pun tidak pernah kembali ke tempat itu. Seita pun memilih untuk menuruni bukit. Di dalam hidupnya, sepeninggalan Setsuko, mungkin Seita tidak memiliki rasa semangat lagi untuk menjalani hidup karena semua orang yang dia sayangi sudah pergi meninggalkannya. Seita pun meninggal dengan menjadi gelandangan. Seita yang meninggal pun dihampiri arwah Setsuko. Dan kini mereka pun kembali bersama di dunia yang kekal. Dan film pun selesai. Meskipun cerita di dalam film ini fiktif, namun film ini mengajarkan kita untuk memaknai hidup. Bagaimana manusia memanusiakan sesama, saling mengasihi sesama, dan banyak lagi. Film ini sangatlah pilu dan menyayat hati. Bagaimana tidak? Seorang anak kecil yang berusaha hidup, meskipun mereka hanya hidup berdua, namun memiliki jiwa yang tangguh, saling menyayangi satu sama lain, serta meskipun cacian dan maki mereka dapatkan, sekitarannya yang tidak mau tahu dan tidak ingin memahami kehidupan yang sedang mereka alami. Semoga perang tidak akan ada lagi, karena perang hanyalah akan menyisakan kepedihan.